selamat datang di Safe with Ibunda.id. Safe ini merupakan suicide awareness for everyone, persembahan dari Ibunda.id yang merupakan program baru tentunya dari Ibunda.id ini. Dan kegiatan ini diadakan setiap bulan September tentunya dalam rangka Suicide Awareness Prevention Month, yang dimana program ini kita akan memberikan edukasi seputar suicide prevention dan kesehatan mental tentunya bersama expert, survivors, dan tentunya komunitas yang memiliki visi misi yang sama dengan Ibunda.id. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih seseorang yang menjadi penyintas kekerasan seksual ini bisa memiliki pemikiran atau mungkin bahkan tindakan untuk mengakhiri hidup mereka. Dan tentunya episode ini juga bertujuan untuk mengajak teman-teman yang sedang struggling dengan masalah kesehatan mental untuk jangan simpan sendiri masalah yang kamu miliki dan segeralah mencari bantuan. Dan tentunya masih bersama saya, Ovi Dwi Natalia, akan berbincang-bincang menarik tentunya bersama Mbak Zoya Amirin, Empathy Vias, yang merupakan seksolog klinis di Indonesia. Daripada penasaran, langsung saja kita undang Mbak Zoya Amirin. Hai Mbak Zoya, apa kabar? Sehat, thank you. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama Ibunda.id di sini untuk kita culik sebentar waktunya Mbak Zoya untuk ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang lebih ini topiknya mungkin agak sedikit berat, tapi kita berusaha untuk berbincang topik ini untuk terlihat jauh lebih santai dan mungkin bisa diterima oleh seluruh sahabat dari Ibunda.id di sini. Oke Mbak Zoya, boleh nggak ceritain kesibukannya ngapain sih belakangan ini? Apalagi kan sekarang udah mulai endemi, pasti udah mulai sibuk lagi nih. Iya, well sebenarnya kalau sibuk sih dari pandemi udah disibuk-sibukin ya. Dari pandemi itu semua teman-teman psikolog, dokter apa segala macam aku ajakin live. Terus gitu karena cuma bertahan 3 minggu tuh kayaknya paling lama. Bermalas-malasan tuh ternyata nggak sanggup ya lama-lama ya. Nggak ngerti juga, padahal dulu kayak pas kerja capek, aduh pengen ada liburan nggak ngapa-ngapain gitu deh sebulan, ternyata cuma tahan 2-3 minggu. But anyway, ya masa-masa menyesuaikan diri ini lumayan challenging sih menurut aku. Tapi aku suka dinamikanya, orang itu punya semangat lah untuk kayak memperbaiki apa yang they lost ya, especially termasuk menata hati untuk kehilangan ya kan, untuk apapun yang kita semua sih menata hati kehilangan atau tidak gitu ya, karena tiap hari mendengar berita kematian tuh itu sad kan gitu ya. Jadi try to survive happily. We have to harusnya begitu ya, harus bisa jauh lebih beradaptasi lagi sekarang. Tapi ya pasti sekarang kan udah mulai sibuk, kemudian juga udah mulai banyak pelatihan-pelatihan, topik-topik yang berkaitan dengan seksual ini juga menjadi topik yang cukup marak di perbincangan belakangan ini. Of course. Ya, nah mungkin kita langsung masuk ke topiknya aja nih Mbak Zoya. Mbak Zoya mungkin boleh nggak sebelum kita kulik lebih dalam terhadap kekerasan seksual itu sendiri, mungkin Mbak Zoya boleh dong di-recall lagi untuk sahabat di rumah, kira-kira fenomena apa sih yang sering terjadi atau mungkin pernah terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan kekerasan seksual? Wah, banyak banget ya kalau kekerasan seksual ya gitu ya. Kalau lihat di Instagram aku aja itu mungkin kayak fenomena gunung es ya nggak sih? Yang whistleblowingnya udah mulai lumayan rame gitu ya. Misalnya kekerasan seksual di kampus, tapi thank God tuh Permendikbudristek 30 gitu kan ya. Terus saya bersyukur juga gitu ya, karena tahun ini tuh akhirnya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual menjadi undang-undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual. Itu adalah very huge istilahnya kemajuan yang sangat besar ya. Tapi pada dasarnya dengan adanya Permendikbudristek dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual cukup membantu setidak-tidaknya kami para psikolog gitu ya, yang mendampingi kekerasan seksual itu jadi punya payung hukumnya. Apakah kekerasannya berhenti? Setidak-tidaknya kalau ada undang-undang ini, saya yakin banget akan bisa lebih di pressing. Jadi semoga dengan adanya 2 undang-undang ini akan membantu, satu, tindakan preventif yang paling ampuh dalam semua perilaku pelecehan maupun kekerasan seksual adalah jangan jadi pelaku.
Oke? Oke, itu satu. Jadi bukan nyuruh orang untuk pakai baju yang lebih decent and so on and so forth. No. Jangan jadi pelaku. Ya, dengan ada undang-undang ini semoga para pelaku jadi gue harus lebih hati-hati. Atau misalnya udah deh, gue tidak melakukannya. Ya, semoga sih aku berharapnya seperti itu gitu ya. Jadi kita lihat ini juga lagi masa-masa adjusting kan, aplikasinya yang bisa jadi ini sulit dan sosialisasi yang sebenarnya penting. Jadi aku senang kita membicarakan ini. Memang sih mungkin ini ada kaitannya dengan Suicide Prevention Days gitu ya, 10 September. Tapi yang paling penting adalah semakin sering dibicarakan, dikumandangkan, setiap orang itu di Indonesia khususnya jadi lebih paham tentang batasan diri, bahwa tubuh kita ini adalah monarki, adalah kerajaan ya. Our body is not democracy ya. Lo nggak bisa ngatur-ngatur badan gue. Apapun tubuh yang aku rasa aku nyaman dan sebagainya itu adalah kesadaran diri ya. Nah, kejadiannya masih banyak, undang-undangnya masih dalam tahap penerapan, tapi setidak-tidaknya ada harapan lah, lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menurut aku. Oke, tadi kan udah dibahas juga ya, maksudnya masih marak terjadi kekerasan seksual. Tapi sebelum kita bahas ke tipe-tipe dari kekerasan seksual, mungkin aku agak penasaran nih, batasannya itu apa sih orang dikatakan sebagai pelaku kekerasan seksual itu ketika melakukan apa? Atau mungkin si korban ini tuh kadang-kadang banyak yang nggak tahu juga, aku nih sebenarnya sudah mengalami kekerasan seksual atau belum sih gitu. Nah itu kan masih agak tabu diperbincangkan di halayak umum nih. Kira-kira gimana nih Mbak Zoya untuk memberi informasi itu? This is good. Sebenarnya gini, yang membuat terjadinya pelecehan ataupun kekerasan itu satu, consent atau persetujuan. Ya, jadi ini the big word yang sering disalahartikan oleh banyak orang. Yang ketika ada, jadi kalau setuju suka sama suka bisa premarital sex dong, kan itu dosa. Tunggu ya, dosa itu adalah urusan dia dengan Tuhannya. Ya, itu adalah nilai. Ya jangan melakukan hubungan seks pranikah kalau nggak mau. Ini bukannya menyuruh melakukan hubungan seks pranikah. Ya, sekali lagi bahwa yang bisa memberikan persetujuan adalah mereka-mereka yang sudah berusia di atas 18 tahun, ya, di atas sekali lagi 18 tahun. Tapi kalau dia memang punya nilai, wah saya tidak mau melakukan hubungan seks sebelum menikah, ya bukan karena wah kan ada konsen sekarang, jadi ya kita harus setuju. Ya kalau nggak mau ya jangan, gitu. Jadi jangan dibikin ribet, jangan dibilang, wah sekarang jadi banyak orang yang nakal nih, jadi banyak perzinahan. Ini bukan urusan perzinahan, ya. Kekerasan itu adalah persetujuan. Kamu mau nggak sama saya? Ya bahkan dalam psikologi kan kita mengenal ya di DSM yang 5 ya, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder, dan di sini ada satu section yang namanya paraphilia atau atypical sexual behavior, perilaku seksual yang tidak biasa sampai perilaku seksual yang menyimpang, ya dimana di situ aja dalam sebuah penyimpangan perilaku seksual pun tidak bisa menjadi tindakan kejahatan kecuali tidak adanya konsensual. Ya jadi dia bisa fetish, dia bisa eksibisionis, dia bisa ini itu, tapi ketika itu hanya merupakan fantasi seksualnya, ya tidak melanggar konsen dari orang lain, tidak akan terjadi pelecehan seksual, amit-amit apalagi perkosaan, gitu. Oke, jadi jelas ya batasannya ya. Konsen, persetujuan. Ya, persetujuan tuh ingat. Jadi dicatat kalau misalnya ada yang megang tapi kamu suka aja, ya berarti bukan berarti itu adalah kekerasan seksual gitu ya. Dan jangan lupa, mabuk bukanlah persetujuan ya, bukanlah konsen. Karena fenomena juga banyak. Kan jadi mabuk ya salah sendiri. Emang kalau mabuk boleh diperkosa? Jangan dong gitu kan ya. Berarti harus dalam kondisi sadar ya, kondisi yang sadar yang dia bisa mengatakan iya, aku mau nih hubungan seks sama kamu, aku mau dipegang, aku mau disentuh, ya. Termasuk juga kayak misalnya gini, kemarin jam segini mau hubungan seks sama aku, ya bukan jam segini pada hari ini mau lagi kan? Itu juga harus diminta konsen gitu. Kamu mau lagi nggak sekarang? Kemarin kok mau, kenapa sekarang enggak? Ya nggak bisa. Wah, melihat Instagramnya bajunya seksi-seksi nih gitu ya. Baju seksi bukanlah persetujuan untuk boleh diperkosa. Hello, ya. Gitu. Bener. Jadi please gitu jangan halu ya. Terus udah gitu lagi pingsan, bukan berarti baju seksi gitu ya. Dia suka ketawa-tawa senyum-senyum sama kamu lagi di tempat dugem, itu bukan persetujuan untuk melakukan hubungan seks gitu ya. So remember, persetujuan adalah iya aku mau.
Oke. Jadi Gitu. sudah sangat jelas ya. Tadi sudah dibahas batasannya apa, fenomenanya seperti apa. Nah, sekarang kita akan masuk nih Mbak, tipe-tipe dari kekerasan seksual itu sendiri terbagi menjadi berapa? Atau mungkin ada klasifikasi tertentu kah? Kalau misalnya di setidak-tidaknya di RUU PKS yang lama ya gitu, itu ada jelas ada 9 bentuk kekerasan seksual. Satu adalah perkosaan gitu ya, di mana ini adalah serangan fisik dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual. Kalau perkosaan itu, terus ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu jadi gini, payungnya itu tadi yang Ovi bilang tuh, kekerasan seksual. Dan di dalamnya ada perkosaan, ada pelecehan gitu ya, ada macam-macam ya gitu. Pelecehan itulah tindakan fisik dan non fisik dengan sasaran organ dan seksualitas korban. Ini yang mungkin paling sulit karena seringkali ini tidak berupa sentuhan, karena kan fisik dan non fisik. Non fisik itu bisa termasuk kayak gini, Ovi, gitu. Terus Ovi, apaan sih ini gitu ya. Ada orang kan nanya, Mbak Zoya, aku dilihatin orang tuh dia kayak mau nyium-nyium aku gitu. Sudah gini, oke, itu agak-agak ganggu ya kalau buat aku, tapi buat kamu ganggu nggak? Gitu. Iya, aku jijik, kayak aku tuh dilihatin sama temanku yang laki-laki atau yang perempuan gitu, terus dia tuh kayak mau melumat aku kok jijik ya Mbak gitu ya. Itu karena ada sasaran seksualitas kan gitu ya. Nah itu kalau membuat kita merasa tidak nyaman, itu termasuk pelecehan seksual. Tapi kalau catcalling itu termasuk di dalamnya? Catcalling juga termasuk di dalamnya pelecehan seksual. Jadi catcalling termasuk juga kalau misalnya datang-datang, Mbak Zoya, aku semalam mimpi basah loh tentang dirimu. Aku mimpi hubungan seks sama kamu, seksi banget ya Mbak. Wait, gitu. Itu adalah pelecehan. Loh, kan mimpi kan nggak pelecehan dong Mbak, orang aku mimpiin kamu kok. Iya, mimpinya memang bukan pelecehan, tapi kamu memberitahu aku tentang mimpi itu padahal aku tidak bertanya, itu adalah unwanted sexual attention. Demikian juga dengan catcalling. Emang aku mau lagi jalan terus bilang gini, sweet, sexy. Hello gitu ya. Jadi kalau itu menyasar kepada organ atau seksualitas dari kita gitu ya, itu termasuk pelecehan seksual dan membuat kita merasa tidak nyaman. Gitu. Terus ada penyiksaan seksual, ya tindakan yang menyerang organ dan seksualitas perempuan secara sengaja gitu ya. Jadi misalnya dia tidak memperkosa, tidak ada penetrasi, tapi misalnya kalau ingat pada waktu itu pernah ada mereka melakukan pembunuhan dengan memasukkan pacul mulai dari vaginanya gitu ya. Kita merusak organ perempuannya kan gitu ya, atau misalnya maaf gitu ya, misalnya melakukan remasan pada payudara apa segala macam gitu, kita melakukan penetrasi gitu kan ya, atau menyiksa gitu ya, memukul, menyakiti organnya si individu ini, itu termasuk dalam penyiksaan seksual. Ada juga eksploitasi seksual gitu ya, penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan kepuasan seksual dan keuntungan. Jadi eksploitasi seksual itu bisa misalnya, makanya kenapa kalau ada prostitusi ya, itu kenapa yang ditangkap germonya atau orang yang menjualnya gitu ya, karena ini termasuk pada eksploitasi kan, menjual orang lain gitu. Tapi kalau si prostitusinya menjual diri sendiri sih itu lain gitu ya hukumnya kira-kira. Terus pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi gitu ya, memasang kontrasepsi atau sterilisasi tanpa adanya persetujuan si individu, itu juga termasuk kekerasan seksual. Well, pemaksaan perkawinan secara paksa tanpa adanya persetujuan, misalnya kayak waktu itu baru-baru rame, ada anak umur 19 tahun dipaksa sama orang tuanya untuk menikah untuk membayar hutang orang tuanya. Itu sebenarnya termasuk juga kekerasan seksual. Pemaksaan pelacuran, praktek prostitusi yang dilakukan secara paksa, itu termasuk kekerasan seksual. Sekali lagi ya, prostitusi yang dilakukan secara terpaksa, bukan atas keinginan sendiri, apalagi orang dewasa sudah di atas 18 tahun ya. Perbudakan seksual, situasi yang merasa memiliki tubuh korban hingga berhak untuk melakukan apapun. Nah, sedihnya perbudakan seksual ini sering terjadi dalam rumah tangga. I own you. Iya. Ya kan, relationship is not ownership, oke, sahabat-sahabat ibunda ya. Dicatat disclaimer tuh. Ketika memiliki, ketika kita tuh memiliki relationship dengan seseorang, bukan berarti kita memiliki si orang itu, karena manusia bukan barang, oke? Kamu milik aku boleh ngapain kamu aja. Nah, itu tuh dasar-dasar dari kekerasan seksual sekali, hati-hati ya. Pemaksaan aborsi, pengguguran kandungan karena adanya tekanan dari pihak lain. Gitu. Ini khusus semuanya ini sekali lagi kita
berbicara mengenai orang dewasa juga gitu ya. Termasuk juga kalau anak-anak tuh masih dalam tanggungan si orang tuanya, itu hak anak ada lagi lain gitu sendiri. Tapi kurang lebih ini dasar-dasar beberapa bentuk kekerasan seksual. Oke, tadi udah dibahas tipe-tipenya udah banyak banget gitu ya. Bahkan yang sebenarnya nggak kita sadarin pun itu termasuk kekerasan seksual seperti catcalling yang banyak sekali kita temukan di jalan gitu, yang sebenarnya kita menganggap itu kayaknya fenomena yang biasa aja atau mungkin ya sering orang lakukan ya. Iya, malah semakin sering gitu. Kalau misalnya kita diem, dia ngerasa oh dia diem aja nih, gue panggil lagi deh gitu. Nah, fenomena-fenomena seperti ini yang perlu kita perlu kita informasikan ke teman-teman semua, gimana cara untuk menanggulanginya atau mungkin minta pertolongan dari orang terdekat dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita ke sana, apa sih sebenarnya alasan seseorang itu melakukan kekerasan seksual nih Mbak? Karena penasaran banget, apa cuma pengen doang, penasaran atau mungkin ada faktor-faktor lain atau mungkin kayak kebiasaan nonton film porno atau mungkin dari pola asuh dan lain sebagainya. Dari perspektifnya Mbak Zoya gimana nih Mbak? Kenapa ada kekerasan seksual? Paling besar sih sebenarnya adalah masalah ini loh, patriarki ya, ketidaksetaraan gender, di mana kita merasa ada satu gender gitu ya yang lebih berkuasa dibandingkan gender lainnya. Ada relasi kuasa gitu ya, relasi kuasa itu terjadi pada mereka yang merasa lebih saya lebih berkuasa dari kamu, misalnya dari dosen kepada mahasiswinya gitu ya, atau siswanya, terus dari atasan kepada bawahan gitu ya. Tapi juga mungkin terjadi seperti yang ramai baru-baru ini gitu, yang saya dihujat massa ya, dari orang yang ini mungkin tidak terlihat ada relasi kuasa, tapi jangan lupa di sini ada relasi gender. Ya. Ketika satu gender itu merasa gender yang satu lagi itu harus saya kuasai dengan banyak alasan gitu ya. Ini sebenarnya hampir semua itu adalah urusan power atau menguasai. Gitu. Ada orang yang merasa saya mau, misalnya nih ketika saya memperkosa seorang, amit-amit ya, ini bukannya nuduh, tapi misalnya seorang yang ngetop, let's say waktu itu ada si Taylor Swift dilecehkan. Orang yang berhasil melecehkan seorang Taylor Swift itu merasa harkatnya dia naik. Ih, gue bisa iniin seorang Taylor Swift gitu ya misalnya ya. Termasuk juga ketika ada orang yang ada tukang kebun memperkosa majikannya gitu ya, dia merasa ya gue mau naik tingkat, gue merasa entitled gitu untuk melakukan ini kepada majikan saya gitu ya. Iya kayak gitu-gitu, termasuk kalau relasi kuasa kita udah tahu ya, dari bos kepada bawahannya di kantor. Waduh, itu juga banyak sekali kalau relasi kuasa. Tapi relasi gender jangan salah, itu juga banyak sekali terjadi. Ini kalau aku mau nyontek dari bukunya Nicholas Groth ya tentang Psychology of Rape, dia mengatakan khusus pada perkosaan heteroseksual gitu ya. Ini ada 4 alasan kenapa laki-laki melakukan perkosaan. Dan this is very good. Satu, ada yang namanya disadvantage man. Ini khusus perkosaan yang dilakukan dari laki-laki kepada perempuan ya. Jadi heteroseksual konteksnya nih. Disadvantage man menurut Nicholas Groth dalam Psychology of Rape, dia mengatakan menurut male deprivation theory atau disadvantage male theory, pria dengan status sosial ekonomi bawah cenderung melakukan perkosaan dengan alasan ingin mengamankan mendapatkan jatah bersetubuh. Jadi bukan nafsu. Jadi maksudnya ini pengklasifikasian ekonomi bawah berdasarkan ini? Iya. Jadi ada banyak yang merasa, jadi gini, ekonominya belum tentu ekonomi yang kita kira ya. Kalau dia ngerasa misalnya, aku nih suka banget sama Ovi. Ovi ini menurut aku status sosialnya lebih tinggi dari aku. Ya, aku harus mendapatkan Ovi. Jadi kan bukan masalah, aduh si Ovi seksi nih, gue demen banget sama dia. I see. Right? I get it. I have to have you. Gue harus memperkosa Ovi supaya gue mendapatkan jatah. Kalau enggak gue nggak kebagian nih jatah cewek-cewek keren kayak Ovi. Nothing to do with sex kan? Nothing to do with nafsu. It's about power. I need to overpower you. Terus ada yang namanya opportunistic rapist gitu ya. Opportunistic rapist itu adalah umumnya mencari perempuan yang reseptif. Jadi perempuan reseptif kayak kita tuh inceran. Jadi inceran ya.
Karena challenging perempuan-perempuan reseptif kayak kita, gitu ya. Tapi bisa cepat berganti menjadi pemaksaan secara seksual atau sexual coercion dan rape jika si perempuan tidak yang perempuan reseptif tadi tidak menerima keinginannya. Loh, kalau kita reseptif kan kita loh, kok lu maksa sih? Kalau ini sih, ya mungkin lu menarik, tapi kan kita kan ada tahapannya dulu. Gue belum mau begini, gue belum mau begitu gitu ya. Itu bisa ngamuk dia. Ya, kalau keinginannya nggak terpenuhi. Jadi jika kemungkinan kecil korban atau keluarga, teman, asosiasinya tidak akan bersuara membalas, gitu ya, dia akan ngerasa, oh meskipun Ovi ini reseptif, orangnya asik gini-gini, tapi kayaknya dia bakal terlalu malu deh. Dia kan psikolog pendidikan, nanti kalau misalnya diinin sama orang, dia pasti tensin dong, masa psikolog diperkosa? Gue perkosa Sekali lagi, nothing to do with nafsu. Itu ya dari pola pikiran kayak gitu, tapi bisa terlahir. Iya, jadi kita nggak boleh mikir seperti kita orang normal nih. Kok bisa sih? Ya kan kalau jadi laki kan lebih keren kalau kita ngebujuk terus gitu ceweknya mau. Itu kan, ya itu yang maskulinitasnya bener, ya maskulinitasnya rapuh. Apa kabar? Ya begini maskulinitasnya rapuh. Mindsetnya emang udah perpetrators, udah pelaku gitu kan ya. Terus ada lagi alasannya adalah high mating effort rapist. Ini high mating effort ya, keren banget ya gitu. Pemerkosa sangat mahir secara seksual, berpengalaman, agresif dan dominan. Strategi penyebaran kencan yang dia memiliki konteks sosial. Tinder swindle. Tapi jadinya agak bias ya sama para pencari FWB-an yang marak saat ini loh Mbak. Jadi makanya kenapa kita mesti kesadari boundaries kita. Gue mau having a casual sex with this person and that person. Memang mungkin ada orang berpikir lebih aman sama strangers karena gue nggak usah baper-baper amat gitu ya. Tapi ya namanya rasa kan kayak jalangkung, kita nggak tahu kapan datangnya, kapan dia perginya. Nggak diundang tiba-tiba datang aja. Namanya juga rasa, kita nggak bisa prediksi gitu ya. But the thing is, setidaknya banyak orang merasa lebih manageable gitu ya. Tapi ya sebenarnya sih nggak ngaruh menurut aku ya. Ya lu suka aja kan. Rasa cinta tuh kan kayak orang hamil juga yang Mbak Zoya lagi hamil ya, agak-agak hamil gue nggak bisa kan, either you're pregnant or you're not gitu. Kalau lu suka sama seorang meskipun mungkin masih kayak hamil muda gitu ya, masih agak-agak suka, tapi kan tetap udah ada rasa cinta yang mungkin namanya dibeda-bedain. So anyway, ini mereka-mereka yang ada di aplikasi kencan pernah waktu itu juga heboh di Twitter, ada sekitar 20-an cewek protes gitu ya karena ada kencan online gitu ya, either Tinder, Bumble atau sebutlah apa namanya, banyak banget sekarang ya aku lupa. Itu mereka ngamuk-ngamuk karena si cowok ini sampai beberapa perempuan yang sebenarnya cukup oke gitu ya, kedudukan posisinya keren-keren gitu ya, seperti di film yang ada di Netflix itu. Ini bukan promosi Netflix ya gue. Tinder swindle itu tuh juga shock banget gitu sih aku ngelihatnya gitu. Dan itu bukan perempuan yang mudah ditipu gitu ya, tapi dia memang bener-bener adalah laki-laki yang salah. Ini dalam konteks heteroseksual sekali lagi ya. This is the wrong man who say all the right thing that you want to hear at the right time. Ouch. Itu kayak jelas ya. Binder dan dead sis. Oke. Gitu. Jadi saya yakin semua orang pernah merasakannya. Bohong malah nggak pernah. Gitu ya. Jadi ini dia punya konteks sosial. Dia ngelihat cewek-cewek yang justru powerful. Ini yang mungkin dia kan nggak ngerasa kalau lo deketin gue berarti lo udah mesti tahu dong. Memang gue high maintenance dan segala macam. Oh dia tahu banget. Gitu ya. Dia jago bikin kelepak-kelepak cewek-cewek yang powerful gitu ya. Usaha pendekatan pada korban dengan investasi sangat minimal. Ketika usaha dibujuk rayu gagal, maka dia akan melakukan pemaksaan seperti yang dilakukan oleh opportunistic rapist. Kan udah gue traktir, gitu ya. Pernah juga ada satu cowok yang gini, kan lu udah gak kasih kado handphone, masa lu gak mau jawab telepon gue? Ya kali lu nelfon sehari 16 kali, emangnya gue gak pernah kerja, gitu kan ya. Nih ambil aja deh handphonenya, gue balikin deh duitnya, gitu kan ya. Like, gitu. Tapi kalau in worst case scenario adalah mereka tuh yang ngerasa, kan lo udah gue traktir ini, udah gue jajanin ini, udah gue kasih ini, kenapa lo gak mau? Terus dia merasa entitled untuk melakukan perkosaan. Sekali lagi nggak ada nafsunya kan? Bahwa gue udah invest sama lo. Oh jadi phishing ya. Jadi udah dikasih umpan dulu nih. Walaupun umpannya nggak seberapa sama orangnya, tapi dia merasa itu udah ini banget, gitu, sensi. Jadi kan
nothing to do with, nggak ada nafsu lagi kan? Ini nggak ada urusan sama nafsu lagi. Nah, terus yang tipe yang terakhir ya itu adalah partner rapist. Ya, pelaku termotivasi oleh kondisi sperm competition risk. Oke. Sperm competition risk itu adalah kompetisi resiko sperma. Kira-kira gitu kan terjemahannya ya. Gimana tuh Mbak Zoya? Jadi dia penuh kecurigaan bahwa pasangannya itu akan selingkuh. Oke. Gitu. Merasa tersaingi maka melakukan perkosaan dalam konteks pernikahan, dalam konteks dating rape karena pelaku mempersepsikan hubungan sebagai sebuah kepemilikan, relationship as ownership. Jadi gini, kan lu pacar gue, kan lu istri gue, gitu ya, lu suami gue, lu kan pacar gue nih, gitu ya, gue berhak atas lu, gitu ya. Tapi karena ini konteksnya adalah khusus heteroseksual dan laki-laki yang memperkosa perempuan, gitu ya, di sini jadinya karena lu istri gue, karena lu cewek gue belum melakukan apa aja sama lu. Kalau gue cemburu, ada orang yang mau kayaknya naksir lu nih, ya gue harus hubungan seks sama lu saat ini. Padahal di dalam sebuah relationship ya, sebagai seksolog kan, aku selalu menyarankan, apalagi ini baru 4 September kemarin adalah Hari Kesehatan Seksual Sedunia, di mana temanya adalah Let's Talk About Pleasure. Berarti yuk kita diskusi yuk, apa sih kenikmatan kamu, apa sih kenikmatan aku. Lah dilalah, ya. Rapist yang seperti ini ngerasa nggak bisa, lu milik gue cemburu, gue mesti hubungan seks sama lu, itu kan perkosaan. Iya. Gitu ya, partner rape. Kayak gitu. Nah, kebanyakan orang-orang yang melakukan perkosaan itu adalah mereka-mereka yang punya konsep patriarki. Hati-hati ya, konsep patriarki juga dimiliki oleh perempuan ya. Dimana ngerasa bahwa laki-laki tuh harusnya lebih oke soal seks, laki-laki tuh harus lebih paham seks, lebih ini itu. Yang paling rugi sih memang laki-laki sendiri sebenarnya dengan konsep patriarki ini. Jadi mereka-mereka yang beranggapan bahwa relationship adalah kepemilikan, terus ngerasa gendernya dia itu lebih hebat daripada gender yang satu. Meskipun dia tidak punya relasi kuasa gitu ya, ada yang punya relasi kuasa juga. Jadi it's nothing about nafsu. Perkosaan, pelecehan seksual itu adalah untuk menunjukkan gue bisa menguasai lu. Mostly-nya berarti tentang power gitu ya, kayak ngerasa oh gue lebih bukan lebih berkuasa apa ya? Hanya menguasai kamu, tapi secara seksual. Karena apalagi kalau dalam konteks heteroseksual atau perempuan gitu ya, perempuan itu pemerkosaan itu bener-bener harkat hidupnya dia. Esensi keperempuanannya dia itu kan benar-benar dirampas. Iya, betul. Makanya kalau untuk mensikapi pelecehan seksual dan perkosaan, begitu ada laporan, tolong saya jangan dirajam lagi ya kalau saya ngomong kayak gini. Begitu ada pelaporan, kita harus mengasumsikan bahwa dia itu mengatakan yang sebenarnya, karena pada harkatnya hampir tidak ada, sekali lagi mungkin ada tapi hampir tidak ada perempuan yang dilalah mengaku-ngaku diperkosa. Karena itu dianggap gitu ya sebagai harkat dasar manusia, ini adalah perilaku yang paling memalukan untuk seorang perempuan gitu ya, khususnya ya begitu juga dengan laki-laki. Hampir tidak ada laki-laki yang mau mengaku kalau dia diperkosa, apalagi di Indonesia. Makanya bukannya saya bersyukur ini terjadi, sekali lagi ya disclaimer, saya bersyukur ini terjadi di Inggris, yaitu kejadian perkosaan paling besar di dunia, serial rapist. Ya, ketika terjadi ini di Inggris ya, di UK, mereka tuh bisa sedemikian rupa, yang which is saya yakin tidak akan bisa di Indonesia ini ya gitu. Dimana wartawannya bisa ditahan sama pemerintah untuk holding up berita ini sampai sudah dibikin jadi terdakwa. Ya, kalau enggak ya lihat aja ya proses sekarang yang lagi rame ini gitu ya, ada penembakan, ada dugaan perkosaan, enggak ada dugaan perkosaan, rame banget. Coba kalau kayak ada 200 laki-laki diperkosa, apalagi ada laki-laki heteroseksual di dalam sana, pasti udah pada bunuh diri kan? Karena banyak banget yang bunuh diri karena ngerasa, gila gue dipermalukan banget, sialan, ternyata dalam keadaan pingsan aku diperkosa. Siapa yang mau sih diperkosa? Nggak laki-laki, nggak perempuan gitu ya. Dan tidak ada orang yang, hampir jarang sekali ada orang yang akan berteriak perkosaan pada saat dia tidak diperkosa sebenarnya, karena itu sangat-sangat memalukan harkat
martabatnya seorang individu. Oke, karena untuk mengaku itu sendiri butuh keberanian yang sangat luar biasa gitu. Kalau misalnya kita sampai kayak di tahap bingung mau minta tolong sama siapa, terus kita mau ngaku terus orang lain bisa nggak percaya, itu wah sakitnya udah sangat luar biasa sekali gitu ya, Mbak. Jadi kalau ada pelaporan gitu ya, tugas kita sebagai psikolog adalah juga adalah mendengarkan. Kalau minta didampingi kita dampingi, gitu ya. Urusan dia benar-benar bersalah atau tidak, diperkosa atau bukan, itu urusan penyidik, bukan urusan psikolog. Betul, ya kan? Betul. Toh nanti sampai di persidangan, misalnya ya knock on wood ya, amit-amit gitu, ternyata tidak bisa dibuktikan, sekali lagi ya, tidak bisa dibuktikan belum tentu tidak terjadi. Karena banyak sekali, apalagi pelecehan, susah sekali dibuktikan. Itu kan ya, dengan adanya undang-undang TPKS menyatakan bahwa salah satu, kan harus butuh 2 bukti itu, bukti elektronik atau apapun itu ya. Tapi salah bukti pertamanya sebenarnya adalah kita sendiri. Kesaksian korban itu harus dianggap sebagai bukti dan harus dianggap sebagai sebuah fakta. Ya, ketika penyidikan tidak berhasil menyelidiki gitu ya, itu kan bisa nanti ada misalnya psikiater khususnya gitu ya, bisa memberikan visum gitu ya. Jadi bukan cuma visum pada kelaminnya dan segala macam gitu ya, tapi juga bisa visum dari keadaan jiwanya, karena trauma tidak pernah berbohong. Kan ada RTS ya, rape trauma syndrome, kalau kami para psikolog mengenalnya seperti itu. Nah, proses seperti ini kita harus dampingi. Taruhlah dia memang ternyata dia bersalah, ya nggak apa-apa. Orang trauma ya trauma, kita psikolog tugasnya menangani traumanya. Soal dia bohong apa enggak, itu urusan dia sama penyidik, urusan dia sama hakim, bukan urusan kita, gitu ya. Nah, tapi tugas masyarakat apa nih, gitu ya, dalam hal ini, sehingga tidak mendorong seorang individu yang dilecehkan, diperkosa, mengalami depresi berkepanjangan dan akhirnya bunuh diri. Adalah dengan tidak melakukan victim blaming. Nah, ini juga nih, jadi agak sedikit merembet ke stigma sosial yang berlaku di Indonesia ya khususnya. Maksudnya orang-orang yang belum ngelihat aja terlalu mudah untuk berucap gitu tanpa memikirkan perasaan orang lain. Apalagi kalau misalnya kita ngebahas dari sisi si korbannya gitu ya. Tadi kan Mbak Zoya juga sempat menyinggung bahwa hal seperti ini itu bisa mengakibatkan trauma yang mendalam bagi sisi korban dan fatalnya bisa mengakibatkan suicide gitu atau keinginan untuk bunuh diri. Nah, apa sih alasan lainnya yang perlu kita tahu nih Mbak, selain dari stigma sosial, atau mungkin nggak dapet support dari keluarga, atau mungkin dia bingung untuk mengeluarkan emosinya ini harus gimana sebenarnya? Kayak ini udah di pojok nih, gue mau lari, gue udah ngaku tapi nggak diterima, terus mau gimana lagi, kayak kehilangan arah. Nah, menurut Mbak Zoe gimana sih Mbak? Don't suffer in silence. Bagi setiap kamu yang menjadi penyintas saat ini, ya ada kabar yang mungkin mesti saya sampaikan. Satu, bahwa seumur hidup kita akan terus mengalami trigger. Kita bisa melihat sesuatu yang sangat-sangat innocent seperti daun, rumput, mungkin beanbag, karpet. Apapun itu bisa memicu kamu gitu terhadap trauma yang pernah kamu alami seumur hidup, by the way. Tapi di mana kamu tahu kamu sudah mampu bertahap healing. Healing itu artinya apa sih gitu ya? Ini bukan healing ala-ala Jaksel ya. Healingnya Bali, liburan, Bali. No. Jadi the real healing dalam psikologi adalah terus untuk menyadari bahwa saya ke-trigger. Ya, itu healingnya. Saya ke-trigger. Ya, dan saya akan menghadapi trigger saya ini hari demi hari, one feeling at a time. Hari ini saya label feeling saya, I feel depressed, I feel sad, I feel gloomy, I'm not feeling good. Udah sampai di situ aja, jangan dianalisa. Kenapa sih aku ngerasa kayak gini? Jangan gini. Analisanya bareng psikolog. Kalau analisa sendiri muter-mumet jadinya, gitu ya. So jangan masuk ke dalam pasir hisap emosi kamu, gitu ya. Emosi semuanya nggak apa-apa, gitu ya. Setiap emosi yang negatif peluk aja, embrace. I feel bad hari ini. Karena yang paling sering orang datang ke psikolog dan berusaha ingin menghindari pain, rasa sakit. You know what? Pain is inevitable.
pain itu tidak bisa dihindari. Justru pergi ke psikolog adalah membantu kamu menjadi manusia seutuhnya. Menerima pain sehingga bisa mengekspresikan perasaan. Kalau dalam emotional intelligence-nya ini ya, Daniel Goleman, dia mengatakan bahwa emosi itu harus mampu diekspresikan secara adekuat. Jadi ketika saya marah gitu ya, all feeling it's valid, bad behavior is not. Ya. Jadi misalnya aku marah sama Ovi, iya bukan aku marah kalau gini, oke, silent treatment. Oh, it's bad behavior. Misalnya, Vi, aku sedih banget deh, aku marah kemarin, kamu tuh gini, kenapa sih kamu tega banget, kamu cekin telepon aku tersinggung. Loh, aku nggak cekin Mbak Zoya, aku tuh lagi konseling. Oh, oke, I thought karena terakhir pembicaraan kita seperti ini, kamu marah sama aku, Vi, gitu. Iya, kadang-kadang juga, iya memang gue marah sama lu, gue nggak terima. Oke. Ya, kita napas dulu, kita ngomong lagi kalau kita udah tenang. Betul. Boleh loh gitu. Jadi semua perasaan kamu itu valid, ya. Tapi bad behavior, nyakar orang, ya ngamuk sama orang, ya. Makanya saya bilang, oke, tidak ada orang yang layak diperkosa, tapi juga tidak ada orang yang layak membunuh orang lain karena dia memperkosa. Saya tahu sih, pasti kita murka, ya. Lo perkosa pasangan gue, lo perkosa pacar gue, gitu ya. Lo perkosa adik gue, anak gue, gitu ya. Gue bunuh lo. Tidak ada yang bisa menghalalkan cara ini. Walaupun kalau itu terjadi sama kamu bisa dimengerti marahnya. Dimengerti marahnya bukan berarti secara hukum oke lo melakukan pembunuhan, ya. Jelas ya, jangan dirajam lagi guenya. Pembunuhan no, ya. Tapi kemarahan kamu itu valid. Iya, kamu diperkosa, kamu murka, itu valid gitu. Tapi bad behavior it's not. Oke, itu ya. Jadi sangat minta jelas. Minta bantuan, please. Ya, minta bantuan. Jadi jangan sungkan pastinya untuk minta bantuan atau lagi malu untuk menghubungin profesional. Karena kalau misalnya kalian kayak tadi kata Mbak Zoya bilang ya diem-diem doang, nggak tahu mesti minta tolong sama siapa, nanti malah akan menjadi hal yang lebih buruk lagi gitu untuk diri teman-teman semua. Amit-amit kalau terjadi pelecehan seksual, apalagi perkosaan pada kamu, please visum. Jangan mandi dulu, apalagi potong rambut. Kebanyakan perempuan langsung jijik dan geli, gitu ya. Dia potong rambutnya abis-abisan, mungkin karena dipegang atau apalah gitu ya sama si pelakunya. Terus dia gitu, karena dia jijik dia mandi berkali-kali sampai lecet, banyak yang mengusap badannya gitu ya.